Selamat malam saudara sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah malam Jumat Fisdak. Saya mohon maaf ada masalah teknis sedikit sampai kita agak terlambat pada malam hari ini. Tapi puji Tuhan kita bisa tetap tersambung untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita yang kemudian kita akan diskusikan dan sesudah itu kita akan berdoa bersama dengan pokok-pokok doa yang dapat kita semua sampaikan. Saya bersyukur karena kita tetap memiliki waktu yang indah untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang saudari Miriam Lingga untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Miriam. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan yang telah Bapak berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk berbakti dan memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap kami pada malam ini agar apa yang kami pelajari kami bisa menguatkan iman kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu Bapa. Dan biarlah juga Engkau beserta pendeta, biarlah Engkau berkati dia Bapa, biar segala pelajaran yang dia akan berikan, biarlah kami dapat paham dan juga kami dapat mempelajari dalam hidup kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapak untuk mendengarkan permohonan doa kami, ampunilah segala dosa kami sembahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Miriam untuk yang atas sudah membantu dalam doa buka. Baik, mari kita langsung saja membaca pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis tanggal 2 Juli dengan judul Dimotivasi oleh Kasih. Jadi pertanyaan yang ditanyakan di awal untuk satu minggu ini adalah why witness? Kenapa kita harus apa? Bersaksi. Apa kira-kira yang dasar-dasar sebabnya Allah ingin agar kita dapat membawa kabar tentang Dia, membagikan kepada orang-orang yang lain. Jadi pelajaran kita bicara tentang dimotivasi oleh kasih. Pekan ini kita telah fokus untuk menjawab pertanyaan, mengapa bersaksi? Kita telah menemukan bahwa ketika kita membagikan iman kita, kita memiliki sukacita bekerja sama dengan Allah dalam misinya kepada dunia. Kesaksian kita akan kasihnya memberi orang kesempatan lebih besar untuk keselamatan. Karena mereka dapat melihat dengan lebih jelas kasih karunia dan kebenarannya. Pada saat yang sama, bersaksi juga merupakan salah satu cara Allah untuk menumbuhkan kita secara rohani. Kegagalan untuk membagikan apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita dan untuk melayani orang lain akan merampok kehidupan rohani yang sejati yang dapat kita miliki. Bersaksi menempatkan kita berhubungan dengan hati yang esa, yang merindukan seluruh umat manusia untuk diselamatkan. Itu adalah tanggapan kepatuhan terhadap perintahnya. Dalam pelajaran hari ini, kita akan mempelajari motivasi terbesar dari semua yang telah dibicarakan itu untuk bersaksi. Ya, apa kira-kira motivasi yang terbesar? Bacalah 2 Korintus 5 ayat 14 15 dan ayat 18 sampai 20. Apa yang memotivasi Paulus untuk mengalami pencobaan, kesengsaraan, kesulitan dan kesukaran demi Injil? Bagaimana motivasi yang sama ini mendorong pelayanan kita bagi Kristus? Saya ingin mengundang salah seorang ketua Jemaat Fisdak, Ridwan Lingga, untuk dapat membaca ayat-ayat tadi. Silakan Ridwan. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 18-20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia
dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Terima kasih. Jadi oleh sebab kasih apa dikatakan? Oleh sebab kasih Kristus ya. Jadi mari kita lihat ya. Rasul Paulus dimotivasi oleh kasih. Ada hal-hal yang Anda lakukan demi kasih yang akan Anda lakukan tanpa alasan lainnya. Jadi bahkan lagu-lagu dunia kata kita akan lakukan segala sesuatu in the name of love. Kita sering dengar hal seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang dapat kita lakukan, yang sanggup kita lakukan di dalam nama kasih yang tidak akan kita lakukan kalau tidak tanpa adanya kasih tersebut. Ketika Rasul menyatakan kasih Kristus yang menguasai kami, dia berbicara tentang kebenaran abadi. Kata menguasai, kasih yang menguasai, itu adalah untuk mendesak, untuk mendorong, untuk mengendalikan, atau untuk sangat memotivasi. Kasih Kristus mengendalikan tindakan Paulus dan memotivasi kesaksiannya dengan tujuan yang tidak gentar dan hidup melajang. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dikatakan orang Farisi, anggota Sanhedrin, adalah orang yang harus menikah. Tetapi demi pekerjaan Tuhan, mungkin ada kemungkinan bahwa istrinya tidak ingin bersama-sama lagi dengan dia oleh sebab dia menjadi orang Kristen, tetapi dia tetap Dia tidak merasakan itu sebagai satu beban. Tetapi untuk Kristus, dia rela untuk hidup melajang, di sini katakan. Ia berbagi rencana keselamatan di seluruh daerah Mediterania. Ellen White katakan dalam Rumah Tangga Advent halaman 421, kasih itu haruslah berada di dalam hati. Seorang Kristen yang benar itu tingkah lakunya bermotifkan kasih yang mendalam terhadap Tuhannya. Cinta kasihnya yang sudah berakar pada Kristus menimbulkan suatu perhatian yang tidak mementingkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika kita benar-benar mengenali pengorbanan besar yang telah Kristus buat untuk kita, kita akan diliputi oleh kasih-Nya dan terdorong untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Dia, Allah, yang menciptakan semua ciptaan, galaksi, bintang-bintang, malaikat, seluruh alam semesta dunia lain, adalah Dia yang mati di salib untuk kita. Bagaimana bisa kebenaran yang mencengangkan ini tidak menciptakan dalam diri kita kasih kepada Allah dan keinginan untuk membagikan kasih itu? Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi, ya. Apa yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus adalah hal-hal yang sangat sangat menyesakan, ya. Penderitaan-penderitaan yang dia alami, semuanya itu di atas nama atas nama kasih. Cukup menarik kalau Anda bisa membuka Alkitab kita ya di dalam 2 Korintus 11. Ya. 2 Korintus 11. Ayatnya kita bisa baca ayatnya yang ke-23. Ya, sebagai pelayan Kristus, apa kira-kira yang telah dialami oleh Rasul Paulus? 2 Korintus 11 ayat 23 katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Seperti Yesus disesah atau dipukul 39 kali. Kenapa 39 kali atau 40 kurang 1? Karena kalau 1 kali lagi dia dipukul, mati. Ya, jadi seperti Yesus, orang Roma itu tahu sekali untuk menyiksa. Dianiaya, dipukul sampai 39 kali karena mereka tahu kali yang ke-40 itu akan mati. Ayat berikutnya, ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, dan tanpa pakaian. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia lakukan itu? Oleh sebab apa ya? Oleh sebab kasihnya. Kasihnya kepada apa? Yesus. Kalau kita sering mendengar bahwa murid yang dikasihi itu adalah apa ya? Yohanes kekasih yang menulis juga salah satu kitab Wahyu, kitab 1 Yohanes dan 2 sampai 3 Yohanes, kitab Yohanes. Tetapi kalau ada salah satu rasul atau satu-satunya rasul yang banyak berbicara tentang kasih, siapa kira-kira dia? Yang mendefinisi siapa ya? Selain rasul Korintus 13 ayat 4 sampai 8, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Begitu hebat dan dia katakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar nanggung segala sesuatu, dan kasih tidak apa? Kasih tidak berkesudahan. Begitu hebat. Jadi dari sini kita lihat bagaimana kasih itulah yang telah mendasari kehidupan daripada Paulus. Tapi kalau kita lihat di awal kehidupannya, siapa Paulus ini? Siapa dia? Kalau Anda membaca kisah 7 ayat 54 sampai dengan 58, dikatakan bahwa dia itu nafasnya, bahasa aslinya katakan nafasnya itu apa ya? Sangat apa? Berkeluar nafas amarahnya untuk membunuh orang-orang. Dan pada saat Stefanus mati, orang-orang yang membunuh Stefanus itu di atas perintah sampai 58. Itu Paulus ini. Ayat 1 sampai 3 dikatakan dan dialah yang menganiaya umat-umat yang ada di Yerusalem, semua dianiaya. Dan dikatakan di ayatnya yang ketiga, Kisah Para Rasul 8 ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini dia. Dan seperti saya katakan tadi, nafasnya itu adalah nafas untuk kematian umat-umat Kristen mula-mula. Ya. Kisah 9 ayat 1 dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. He was breathing dikatakan nafas untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Begitu hebat apa yang Paulus telah lakukan kepada rasul-rasul atau umat-umat Kristen mula-mula. Bagaimana dia dapat apa ya? Berubah. Bagaimana dia dapat berubah? Kita lihat pada saat dia menasihati Timotius. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Jika kita bisa baca bersama-sama, 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15 dan 16 sana dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku, Paulus, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, di dalam diriku oleh yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan segala kesabarannya. Yesus Kristus menunjukkan segala kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Rasul Paulus pembunuh umat Tuhan yang mula-mula, tetapi kemudian menjadi rasul yang terutama dan yang penulis utama dari kitab-kitab apa? Perjanjian baru. Penulis utama dari 27, 14 itu dia tulis. 14 ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam kasihnya dikatakan. Dia merasa telah dikasihani Tuhan. Dan pengalaman apakah yang telah merubah Rasul Paulus? Pengalaman apakah, kenapa, dan mungkin pengalaman yang dia miliki itulah yang dapat juga menjadi pengalaman kita. Ya,
Apa yang dia alami mudah-mudahan ini dapat menjadi pengalaman bagi kita. Dan kapan itu pengalaman itu? Dan bagaimana pengalamannya itu dapat menjadi pengalaman kita? Dari seorang pembunuh menjadi seorang yang apa? Mendefinisikan kasih, dan bukan hanya mendefinisikan kasih, dia mempraktekkan kasih tersebut hingga mati, hingga dia katakan hidup adalah Kristus dan mati untungku. Mati adalah untung dan hidup baginya untuk Kristus yang telah mengasihinya. Orang yang paling berdosa dari semua yang berdosa. Yang berdosa. Dan kenapa dia bisa berubah? Dan kalau kita lihat apa yang pertama-tama terjadi kepada dia memberikan kesaksian ya. Rasul Paulus memberikan kesaksian itu dalam Kisah 9, Anda bisa baca, dan juga Anda bisa baca dalam Kisah 22 ayatnya yang ke-6 sampai 8 dan 10. Mari kita baca Kisah 22 ayat 6 sampai 8 dan ayatnya yang ke-10. Ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, tetapi dalam perjalananku ke sana, ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Ayat 7 katakan, maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu jawabku, siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, pertanyaan pertama Rasul Paulus, siapakah engkau Tuhan? Lalu katanya, kata suara tersebut, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratan-suratan berikut dia katakan kepada rasul-rasul lain, aku juga telah melihat juru selamat. Aku juga telah melihat Yesus, langsung berbicara langsung dengan Yesus. Pada saat dalam perjalanannya ke Damsyik, ada suatu sinar yang begitu hebat memancar dari laut, dan ada suatu suara yang berbicara kepadanya. Dan pada saat suara itu berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Paulus adalah, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Lalu jawab suara tersebut, akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu. Ayatnya ke-9 berbicara bagaimana orang-orang lain tidak mendengar. Tapi mari kita langsung pindah ke ayat yang ke-10. Di ayat yang 10 itu dikatakan, maka kataku, pertanyaan kedua, yang ditanyakan kembali oleh Rasul Paulus, atau waktu itu namanya masih Saulus. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Apakah yang harus kuperbuat? Lalu kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dua pertanyaan penting. Ya, ada dua pertanyaan yang sangat penting yang kita bisa lihat di sini. Yaitu yang pertama, Tuhan, siapakah engkau? Ya. Dengan kata lain, tahukah kita siapa Tuhan kita? Oke, mungkin kita sudah sering dengar, oh Yesus yang sudah bikin begini dan begitu. Tetapi sudahkah kita mengenal Dia dengan dekat? Saya percaya Rasul Paulus sudah tahu, dia sudah dengar tentang Yesus. Dia sudah dengar waktu dia bunuh Stefanus, Stefanus sudah berkhotbah tentang Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Tetapi dia belum melihat Yesus muka dengan muka. Dia belum memiliki satu pengetahuan yang mendalam tentang siapa Tuhan itu. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Dia tahu Yesus itu adalah juru selamat yang dinyatakan juru selamat oleh murid-muridnya. Tetapi saat itu Yesus belum menjadi juru selamatnya. Dan pada saat dia bertanya, siapakah engkau? Yesus menjawab, akulah juru selamat yang engkau apa? Aniaya. Tetapi kita tidak akan apa ya? Tidak akan lengkap kalau kita hanya bertanya dan mengetahui siapa Yesus. Tidak lengkap kita kalau kita hanya tahu tentang Yesus. Sekali-sekali kita berdoa dengan Dia, kita berkhotbah tentang Dia. Tetapi yang perlu pertanyaan kedua itu yang harus kita tanyakan. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Dan kita lihat bahwa yang prioritas utama Yesus dari sejak itu dinyatakan kepada Maria, hingga kepada perintah agungnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku.
Selamatkanlah mereka. Bawalah mereka kepada apa? Keselamatan tersebut. Itu yang harus kita perbuat. Dan kalau saja dua pertanyaan ini selalu kita tanyakan setiap hari. Kalau saja setiap hari kita merenungkan apa yang Yesus telah buat bagi kita. Kematiannya bagi kita agar kita memiliki kehidupan kekal. Kalau saja setiap hari ada pendeta Dwight Nelson, dia katakan, kalau saja setiap hari umat-umat Tuhan membaca peristiwa menjelang kematian Yesus, kenapa Yesus harus mati? Maka kita akan memiliki satu pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa juru selamat kita. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua yang harus kita tanyakan adalah, apa yang harus kita apa? Apa yang harus kita perbuat? Adakah kita memiliki motivasi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Adakah kita bersuka cita seperti Bapa melihat anaknya yang hilang itu kembali? Atau kita dapat menjadi seperti apa ya? Menjadi kakak yang tertua. Ini cukup menarik ya kalau Anda kita kembali kepada peristiwa apa yang perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasalnya yang 15. Yang pertama, domba yang hilang. Pada saat domba tersebut ditemukan, dia panggil pesta. Tidak ada yang komplain pesta tentang domba yang hilang. Kenapa mesti pesta? Domba yang hilang cuma satu, ya mungkin mereka harus potong lagi domba yang lain. Kenapa harus buang-buang seperti begitu? Tidak ada yang bertanya tentang kenapa harus ada pesta terhadap domba yang hilang. Lalu kemudian peristiwa kedua, pada ada koin yang hilang. Tidak ada yang bertanya. Waktu saat yang ibu yang menemukan koin tersebut membuat pesta, tidak ada yang, kenapa bikin pesta? Tidak boleh. Tidak ada yang bertanya. Jadi kalau kita aplikasikan, kita percaya bahwa domba yang hilang itu adalah umat manusia ya. Tetapi coba kita lihat sekarang. Manusia lebih menyayangi pada saat ini, kalau kita aplikasikan, second application, di zaman ini, di Amerika Serikat, manusia lebih menyayangi hewan peliharaan daripada manusia lainnya. Manusia lainnya bisa diinjak lehernya sampai mati. Tapi Anda tendang binatang saja masuk penjara. Jadi kita lebih menyayangi hewan. Kita lebih menyayangi benda. Tetapi pada saat coba kita lihat satu-satunya yang komplain pada saat anak yang hal yang hilang itu kembali ke rumah Bapa itu hanya terjadi pada saat manusia yang hilang. Jadi seringkali kita tidak memiliki motivasi pada saat yang hilang itu manusia. Kita tidak memiliki, kita lebih apa ya, lebih sakit hati pada saat hewan peliharaan kita hilang, pada saat cellphone kita hilang, pada saat hal-hal yang kita benda-benda mati yang kita sayangi itu hilang, kita menderita. Tetapi begitu umat manusia hilang, kita biarkan. Kita biarkan. Inilah jadi satu pertanyaan buat kita ya. Bagaimana caranya kita memiliki motivasi tersebut? Dan motivasi itu hanya akan dapat miliki kalau setiap hari, pada saat kita bangun mungkin, kita bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Siapakah Engkau? Siapakah Engkau bagi saya untuk untuk hari ini? Dan yang kedua pertanyaan kita, Tuhan, apa yang dapat saya perbuat untuk Engkau pada hari ini? Kiranya kedua pertanyaan Rasul Paulus ini dapat menjadi bagian kita semua. Ini yang dapat saya bawakan untuk tambahan pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan ataupun yang ingin ditambahkan, silakan. Ada kira-kira? Saya tidak sempat melihat semuanya di sini. Jadi mungkin Dedek bisa kasih tahu kalau ada yang ingin angkat tangan atau ingin menambahkan melalui Zoom ataupun yang menulis melalui live stream, silakan. Ada kira-kira? Halo Pendeta. Ya, silakan Ridwan. Ya. Kalau kita lihat-lihat sih, kayaknya orang yang lebih berserah atau lebih beriman sama Tuhan itu sepertinya kebanyakan orang-orang yang sudah pernah tersakiti misalnya, atau sudah pernah karena sudah saking tersakitinya atau karena saking jahatnya, makanya mereka punya satu encounter gitu dengan Tuhan. Akhirnya mereka di situ barulah sadar, sama seperti si Paulus ini.
bagaimana dia benar-benar mengalami encounter dengan Tuhan, makanya dia sampai menderita pun dia nggak peduli. Terus contoh satu lagi, misalnya kalau saya sakit corona gitu ya, kalau saya sembuh, pasti saya ini nggak tahan mau bersaksi buat orang. Saya maunya saksikan ke semua orang. Oh, saya udah sembuh, saya udah sehat, inilah apa. Nah, mungkin apakah harus kita itu tersakiti dahulu atau Dianiaya dulu. teraniaya dulu, akhirnya baru kita betul-betul punya hasrat, punya urge gitu untuk bersaksi kepada orang. Kalau hidup kita datar-datar kayaknya susah. Itu bagaimana pendeta kira-kira? Ya, artinya kenapa mungkin kita tidak disakiti? Karena mungkin kita istilahnya ya saat ini kita mau cari aman saja dalam dunia ini. Dan pada saat kita mencari aman ya mungkin kita berkompromi dengan apa? Dengan keadaan dunia ini. Jadi pada saat orang-orang teman-teman kita ajak kita untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak diperbolehkan ataupun tidak disukai oleh Tuhan. Dan pada saat kita berkompromi, maka kita bisa damai-damai saja dengan mereka. Tetapi mungkin pada saat kita tidak berkompromi, pada saat kita mungkin ya tidak setuju dengan apa yang mereka tindaki, mungkin kita akan dimusuhi atau disakiti, dikucilkan dan lain sebagainya. Jadi saya percaya pada saat kita tidak memiliki apa, kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran itu dibenci oleh dunia. Pada saat kita berpegang kepada firman Tuhan itu tidak disenangi oleh dunia dan kita akan mengalami masalah. Ya, lebih gampang kita berkompromi, lebih gampang kita tidak ada masalah pada saat misalnya kita bekerja pada hari Sabat atau kita melakukan hal-hal yang seperti dunia lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan hal-hal yang apa ya, maka kita bisa dikecilkan, kita tidak bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya yang dapat kita alami. Jadi saya tidak mengajak bagi kita untuk semua mencari untuk disiksa atau dianiaya. Tetapi kalau kita saja melakukan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, maka dunia akan apa? Dunia akan membenci kita. Tetapi sekali lagi pada saat kita dibenci, disitulah iman kita apa? Dikuatkan. Terus terang, Sejarah gereja dari waktu ke waktu membuktikan bahwa iman umat-umat Tuhan itu paling kuat pada saat mereka berdiri untuk kebenaran. Mereka dianiaya, tetapi justru pada saat mereka dianiaya itulah iman mereka itu lebih apa? Lebih kuat. Jadi kalau sampai kita tidak mengalami masalah-masalah mungkin dalam kehidupan itu, ya mungkin Tuhan sedang melindungi kita, puji Tuhan. Tapi atau mungkin jadi pertanyaan kita, apakah kita sedang melakukan kehendak dunia atau melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, dari kemungkinan besar dunia akan membenci kita dan kita mendapatkan aniaya. Itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada dari tambahan-tambahan saya dengar dari apa ada yang melalui Zoom, apa saya dengar dari Saudara Dedek punya teks ke saya, ada pendeta Dr. Blasius Abin, dia melalui Zoom atau melalui live stream? Dek. Oh ya, kalau pendeta Abin ingin menambahkan, silakan pendeta. Selamat pagi semua dari Manado. Selamat pagi waktu Indonesia, pendeta Abin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kami sangat dihormati. Silakan, pendeta. Pertama-tama terima kasih kepada Elder Angli yang invite saya untuk bergabung di line ini. Dan terima kasih juga Pendeta Rantung sudah membahas dengan baik sekali dan itu sudah cukup bagi kita untuk memahami mengapa kita perlu bersaksi. Sebenarnya tadi saya ini masih kelas summer di sini, kebetulan anak-anak lagi ujian, jadi saya cuma lihat sambil lalu tiba-tiba di-invite oleh Elder Angli, jadi saya masuk di sini. Baik. Saya hanya mengulang apa yang dikatakan oleh Pendeta Rantung tadi, bahwa kalau kita dimotivasi oleh kasih berarti dimotivasi oleh faktor-faktor internal. Jadi tidak pernah kita bicara tentang kasih itu hanya karena apa yang kita lihat. Tapi pada umumnya kita dimotivasi oleh faktor internal karena di space paling dalam dari kehidupan kita itu, disitulah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Banyak sekali orang yang menjadi inspirasi bagi kita semua, pengalaman-pengalaman yang luar biasa.
Saya kasih contoh seorang misioneri dari Myanmar pada abad yang ke-17 dan 18, Adoniram Hudson. Dia dilarang untuk mengabarkan Injil di Myanmar, ya, dan diusir sampai istrinya juga mati. Lalu kemudian tangannya dipotong. Lalu ketika tangannya dipotong, justru pekabaran Kristen semakin besar di sana. Lalu otoritas setempat mengatakan, itu kesaksianmu mengenai tangan yang terpotong itu menjadi kesaksian yang luar biasa yang membuat orang bisa bertobat seluruh negeri Myanmar. Oleh sebab itu, otoritas mengatakan bahwa jangan pergi kemana-mana. Karena ketika orang melihat tanganmu yang terpotong itu, langsung mereka bertobat menjadi Kristen. Karena pembuktian yang paling sahih untuk kebenaran, untuk bersaksi adalah apa yang kita alami. Penderitaan yang kita alami setiap hari. Mungkin kita tidak bisa bicara banyak, ya, seperti orang-orang orator yang lain. Tapi kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, itu akan memberikan inspirasi yang sangat besar bagi orang lain. Itu yang dikatakan oleh pendeta Rantung tadi. Belum lagi kita melihat ada seorang yang juga disebut, saya rasa pendeta Rantung kenal ini, Polikarpus. Itu abad ketiga itu. Polikarpus itu adalah seorang uskup di Smyrna yang harus menghadapi dua opsi, mati atau hidup. Hidup artinya menolak Kristus. Mati artinya dia harus mempertahankan imannya dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Polikarpus. Kamu memilih tiang gantung atau memilih untuk menolak Yesus? Dia katakan, sudah 50 tahun lebih saya melayani Kristus dan tak satu detik pun atau 1 menit pun dia menyangkal saya. Mengapa? Oleh karena tiang gantungan. Mengapa? Oleh karena panasnya api yang akan membakar tubuh saya harus menyangkal dia. Nah, ini adalah contoh-contoh sangat inspiratif bagi kita semua. Bagaimana bersaksi. Pertanyaan saya untuk diri saya sendiri adalah, mengapa Adoniram Hudson itu rela kehilangan tangannya? Itu oleh karena kasih. Amen. Mengapa Polikarpus itu kehilangan hidupnya? Oleh karena kasihnya kepada Kristus. Saya rasa ini adalah motivasi besar bagi kita semua. Saya ingin bersaksi sedikit 1 menit ya. 2 minggu ini saya sibuk dengan mengajar virtual. Orang-orang di Manado tahu siapa itu Dr. Jim Edward Jim. Edward Jim, ya. Dia punya anak juga dokter, namanya Dr. Edwin. Dia bekerja di Jakarta. Lalu dia berpacaran dengan seorang gadis Cina dan Katolik. Dan dia mau belajar, dan Dr. Edwin ini spesialis interna, kalau saya tidak salah. Ya, dia mengundang saya untuk membawakan pelajaran setiap 2 hari. Ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan mengalami pergolakan hidup anak ini. Jadi itu yang saya buat sebenarnya. Tapi yang saya mau saksikan adalah dia juga mengalami pergulatan hidup dengan orang tuanya. Karena dia mau menikah dengan Edwin, Dr. Edwin ini, dan dia juga dokter, dia anak sendiri, dia sudah hidup secara konservatif dalam gereja Katolik. Tapi susah untuk mengambil keputusan bukan karena faktor internal, tapi karena faktor eksternal. Karena dia mengasihi orang tuanya lebih daripada kebenaran Tuhan. Tapi saya selalu berdoa, semoga anak ini bisa mengambil keputusan. Tadi malam kita belajar juga. Yang kedua, mungkin mereka yang berasal dari Manado kenal Dr. Khairupan. Dia punya anak, dokter juga. Dokter ahli, dan perempuan. Dan dia punya pacar juga dokter ahli, tapi bukan Advent, Katolik. Dokter ini suruh saya untuk mengajar dia. Memiliki pergumulan yang sama, 2 kali 1 minggu. Jadi saya 1 minggu ini di tengah kesibukan sebagai guru, dosen summer school ini, saya sibuk dengan mengajar mereka. Tapi apa yang saya mau saksikan adalah pergulatan-pergulatan hidup yang mereka hadapi adalah bukan karena mereka tidak mencintai Tuhan.
tapi karena mereka mengalami tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu adalah orang tua, keyakinan-keyakinan lama, dan kebiasaan dan kultur yang hidup dan sudah menjadi darah daging mereka. Dan kita berdoa untuk itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana orang mau menerima Yesus dan kebenaran melalui hati dan mencintai Tuhan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita juga harus punya passion terhadap orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Saya saksikan sendiri 2 orang ini. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan orang dari Jakarta, pensiunan perawat dari Rumah Sakit Mitra Jakarta, dan sejak pandemi COVID ini mulai, dia ada di Manado dan dia tidak bisa pulang ke Jakarta. Dia juga Katolik, dia tinggal di sekitar Unclub bersama temannya. Dia merasa tersinggung oleh karena renungan pagi kita berhubungan dengan Katolik. Dan saya ingat sekali karena di rumah saya juga ada ayah saya juga seorang guru agama Katolik. Dia sangat tersinggung dengan hal ini. 2 hari yang lalu saya pergi ke rumahnya dan memberitahukan, karena dia merasa bahwa orang Advent ini membicarakan hal-hal yang negatif tentang gereja Katolik. Lalu saya meluruskan semua apa yang disalah mengerti oleh ibu ini. Sepertinya kita sibuk melayani mereka. Tapi poinnya adalah, kisah-kisah tadi itu memberikan kita inspirasi baru. Ya. Siapa yang mencintai Tuhan pasti mencintai untuk bersaksi kepada orang lain. Saya rasa itu tambahan saya, tapi apa yang dikatakan oleh Pendeta Rantung tadi sudah sungguh luar biasa. Jadi bersaksi itu harus lahir dari dalam. Bukan demonstrasi untuk dipuji atau mendapatkan kredit eksternal untuk kita, tapi karena memang kita dikasihi oleh Allah dan kita mengasihi Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pendeta masih bisa juga ada waktu di tengah kesibukan lain juga tetap join dengan kami dan mungkin memimpin acara pelajaran sekolah sahabat kami atau acara ibadah kami. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi kira-kira dari saudara-saudara yang lainnya yang akan memberikan tambahan ataupun pertanyaan dari live stream? Masih ada, Dek? Terima kasih banyak Pendeta Abin. Tuhan memberkati Pendeta juga dan keluarga. Dan sekali lagi kalau ada waktu kita bisa atur supaya Pendeta juga yang akan dapat memimpin. Jika ada waktu, saya tahu Pendeta sangat sibuk, tapi jika mungkin kita bisa atur waktunya. Terima kasih dan pada semua yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas kehadiran Anda di acara ibadah online ini. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu lagi besok malam di waktu yang sama.